Caretakernya ya, mohon maaf kalau saya boleh ngomong, ya tidak beretika lah. What happened? Ada apa ini? SP-nya Mohon tidak maaf, konsisten. ya sekelas ngapunten, sekelas PBNU bikin surat pengesahan Tidak matang dan cermat. tidak dan mengakui sendiri itu di konsideran menimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama setelah jeda hampir 2 bulan, kita kembali lagi dalam podcast The Talk Show, dan kali ini kami kedatangan bintang tamu dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyuwangi periode tahun 2018-2023, Mas Dedi Jumhardianto. Beliau sebelumnya menjabat sebagai Wakil Sekretaris Tanfidiyah PCNU Kabupaten Banyuwangi. Assalamualaikum, selamat malam Mas Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Masih semangat ya? Ya, Hikmah di masih NU. semangat. Harus tetap. Giroh semangat ber-NU harus tetap ada. Meskipun masa pengurusannya sudah selesai. Tapi jalan-jalan khidmat masih ada cara-cara lain di Nahdlatul Ulama. Sudah selesai, ini kan berarti kan memang sudah selesai betul Mas ya? Sudah selesai Ya. betul. Karena kalau isu yang di luar ini kan kepengurusan Mas Dedi ini yang di bawah kepemimpinan Gus Maki sebagai Ketua Tanfid ketika itu konon masih demisioner. Kalau demisioner itu kan masa jabatan selesai tapi masih punya tugas untuk menyelesaikan beberapa persoalan kan begitu kan. Tapi ini kan sudah tidak punya tugas dan sebagainya lagi Mas ya. Sudah tidak ada. Berarti bukan demisioner Mas ya. Sudah diambil alih. Diambil alih. Ini diambil alih. Diambil alih itu ada beberapa konotasi Mas. Ya. Ada yang diambil alih secara hak kan begitu kan, ada yang tidak hak. Tidak hak ini kan ada yang dengan perampasan kalau begitu kan, dalam hukum pidana itu ada yang perampokan, perampasan, pengambil hak. Kalau yang seperti ini maksudnya yang seperti apa? Pengambil alihan. Ya, pengambil alihan tanpa pemberitahuan, tanpa tembusan. Karena kami sebetulnya kalau masa khidmat SK itu sampai 3 Januari 2024 masa berlakunya. Tapi sebelum SK kita habis, SK kami habis, itu ada sejumlah peristiwa rentetan yang cukup panjang sejak setahun yang lalu. Jadi caretaker ini sudah berembus ya sejak 1 tahun yang lalu ketika SK PCNU Banyuwangi berakhir 5 Juli 2023. Sebelum itu sudah ada hembusan-hembusan saat mau pelaksanaan konferensi yang sampai hari ini belum pernah disetujui oleh PBNU. Berarti ini kepengurusan diambil alih tanpa hak menurut Mas Dedi ya? Ya karena pengurus lama belum pernah menerima surat apapun. Oke. Surat pemberitahuan, surat undangan atau surat apapun dari PBNU. Oke. Di sini saya hanya ingin mengklarifikasi dan meluruskan. Dan nantinya jika setelah podcast ini ada pihak-pihak yang kurang berkenan, mungkin dari pihak pengurus caretaker, saya sangat membuka lebar untuk melakukan tabayun atau cover website atas wawancara malam ini. Ya. Mas Dedi, saya menerima ini buku Lorong Pekat di Ujung Masa Hikmat, PCN Banyuwangi ini. Nah, dalam buku ini saya membaca ada detail dari kronologi bagaimana Konvercap dan semua isu-isu yang dituduhkan kepada kepengurusan lama itu terbantahkan. Dan terbantahkannya secara otentik, kan begitu. Mungkin Mas Dedi bisa menjelaskan awal ihwal dari hingga turunnya SK Caretaker ini. Jadi terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam hari ini saya bisa bersilaturahim di The Talk Show. Dan memang betul buku ini saya sendiri yang menyusun. Kami beri judul Lorong Pekat di Ujung Masa Khidmat. Ya artinya di ujung masa khidmat ini ada lorong yang begitu pekat sekali sehingga bisa ada peristiwa yang sampai hari ini masih jadi
perbincangan publik saya kira. Jadi polemik ini. Ya, jadi polemik di Banyuwangi. Lorong pekat di ujung masa khidmat ini adalah sebuah jawaban yang mungkin sebuah klarifikasi begitu, di mana isinya ini adalah perjalanan pelaksanaan konferensi cabang Nahdlatul Ulama ke-14. Jadi sebetulnya konferensi cabang ini adalah ke-14 dari pelaksanaan konferensi-konferensi sebelumnya. Dimulai tanggal 21 Februari 2023, ini rapat pleno sampai banyak lah ya. Bisa dipelajari, bisa dibaca di. Yang jelas dari isi rangkuman ini, kalau boleh saya bilang buku, ini mulai dari pembentukan dari rapat pleno, kemudian rapat pembentukan panitia konvercap, kemudian pengajuan surat permohonan persetujuan pelaksanaan konferensi cabang NU Banyuwangi ke-14 kepada PBNU, kemudian sampai terbit surat dari PBNU balasan tentang pelaksanaan konferensi cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyuwangi belum diberikan izin oleh PBNU karena sampai dilakukannya verifikasi validasi yang akan diselenggarakan oleh tim pengukur kinerja kepengurusan. Nah, karena belum diizinkannya itu karena belum melakukan verifikasi validasi pengukuran kinerja, kami kala itu juga mempersiapkan pelaksanaan verifikasi validasi secepatnya karena SK kita itu kan habis 5 Juli 2023. Ini di bulan Februari, kemudian kami harus gerak cepat begitu pengurus untuk melakukan verifikasi validasi sehingga kemudian pada tanggal pada tanggal 11 Juni ya, ini diverifikasi oleh PBNU. Ini yang hadir langsung adalah Bapak Khairul Saleh yang sekarang jadi ketua Karteker dan Ibu Sidrotu Naim yang jadi sekretaris Karteker waktu itu yang melakukan verifikasi validasi ke PBNU. Dan kemudian tanggal 3 Juli 2023 itu turunlah surat perpanjangan masa khidmat PCNU Kabupaten Banyuwangi. Jadi setelah verifikasi kemudian turun surat perpanjangan masa khidmat. Mas Dedi, dalam surat caretaker terbaru ya, tertanggal berapa ini? 19 Juni 2024. Maaf, 19 Maret 2024 dan berakhir 9 Juni 2024. Pada diktum keempat ini menugaskan caretaker untuk menjalankan konvercap. Betul. Artinya PBNU memandang bahwa pengurusan Mas Dedi, pengurusan Gus Maki, era Gus Maki tidak mampu melaksanakan konvercap. Nah, di sini dalam bukunya Mas Dedi, ada beberapa surat-surat yang saya pelajari di sini kan. Itu padahal mulai 27 Februari itu sudah pernah mengajukan permohonan izin konvercap. Betul. Hingga sudah menerbitkan SK dan sebagainya. Namun SK pengesahan konvercap ini kemudian yang keluar tanggal 4 Maret 2023 itu dibantah oleh Khatib Suriah ketika itu Sunandi bahwa beliau tidak pernah menandatangani tentang SK pengesahan penetapan konvercap itu. Kan begitu. Yang ini kemudian menjadi titik awal polemik dari semua masalah di PCNU Kabupaten Banyuwangi. Ini Mas Dedi menjelaskan seperti apa, Mas? Jadi waktu kami memohon persetujuan pelaksanaan konferensi cabang NU Kabupaten Banyuwangi yang bulan Februari itu sudah disertai dengan susunan kepengurusan panitia. Jadi satu paket sudah itu, Mas. Berarti sudah siap menjalankan konvercap ketika sudah itu ya? Siap. Jadi sudah siap sebelum masa khidmat berakhir. Kemudian dibalas oleh PBNU bahwa belum bisa menyelenggarakan pelaksanaan konferensi dengan alasan menunggu pelaksanaan verifikasi
validasi dari tim pengukur kinerja PBNU. Oke. Begitu. Jadi sudah kita lakukan verifikasi sudah selesai. Artinya tim verifikatornya Bapak Khairul Saleh dan Ibu Sidrotul Naim sudah hadir ke Banyuwangi melakukan verifikasi validasi tanggal 11 Juni itu. Nah, setelah 11 Juni itu kemudian karena SK kita berakhir tanggal 5 Juli, maka diperpanjanglah oleh PBNU itu tadi suratnya. Diperpanjang oleh PBNU sampai 3 Oktober 2023, ya kan, ya. 2023. Oke. Dengan perintah, dengan instruksi dari PBNU mempersiapkan pelaksanaan konferensi cabang NU Banyuwangi. Jadi sudah diverifikasi, diperpanjang dengan perintah mempersiapkan pelaksanaan konferensi. Oke, setelah itu berarti sebenarnya dari PBNU sudah ada perintah untuk menyiapkan konfercap. Sudah ada perintah untuk mempersiapkan pelaksanaan konferensi. Oke. Kemudian cuma nunggu verifikasi dan validasi. Oke. Ya, yang pertama ya. Oke. Kemudian perpanjangan pertama dengan perintah yang sama untuk mempersiapkan pelaksanaan konferensi. Kita siapkan karena kita SK-nya habis di 3 Oktober, nah, maka pelaksanaan konferensi itu otomatis sebelum 3 Oktober. Ya. Sebelum SK kita perpanjangan berakhir. Kita ngajukan kembali surat permohonan persetujuan pelaksanaan konferensi itu ada 2 opsi tanggal, yaitu Jumat Sabtu tanggal 22-23 September dan Sabtu Ahad 30 September 1 Oktober. Tempatnya sama, yakni di Pondok Pesantren Minhajul Thulab, Desa Sumber Beras, Kecamatan Muncar. Suratnya masih ada, saya dokumentasikan di sini. Oke. Nah, kenapa kita ngajukan 2 tanggal? Untuk menyesuaikan dengan jadwal. Kami mengajukan 2 tanggal tersebut karena kami menyesuaikan dengan jadwal kegiatan PBNU, sekaligus kami mengundang, membuka dan memimpin sidang pleno pemilihan Rois Suriah dan Ketua Tanfidyah. Sudah, Mas. Kemudian surat itu sudah kita layangkan per tanggal 12 Juli 2023. Oke. Ya. Dan kami masih memiliki dokumentasinya. Tenda sudah dipasang, Mas. Ini tenda sudah dipasang semua di Pondok Pesantren Minhajul Thulab, di Gor Kiai Ilyas. Ya, ini ada gor baru yang dibangun oleh Pondok Pesantren dan di depannya kita tambah tenda-tenda, termasuk segala persiapan sudah kami pasang semua pada tanggal 25 September 2023. Karena kenapa kita pasang? Karena tanggal Jumat Sabtu, tanggal 22-23 September sudah berlalu. Oh, berarti kita tidak disetujui tanggal 22-23. Harapan kita ya berarti tanggal 30 September, 1 Oktober. Makanya tanggal 25 September kita pasang tendanya karena pelaksanaannya tanggal 30, H-5. Oke. Kami harus sudah persiapan lebih dulu, Mas. Sudah terpasang tenda. 25 September masang tenda. Masang tenda. Oke. Kemudian pada tanggal yang sama, Mas Yudi. Pada tanggal yang sama, tanggal 25 September turunlah surat dari PBNU. Oke. Suratnya jawaban atas surat permohonan persetujuan konferensi. Padahal kita ngajukan bulan Juli. Oke. Baru dibalas 25 September setelah kita masang tenda, Mas. Jawabannya dari PBNU itu adalah menjawab surat pengurus cabang Nahdlatul Ulama nomor sekian-sekian. Belum menyetujui karena ada masalah tanda tangan lagi-lagi bahwa sehubungan dengan adanya ya betul, belum menyetujui bahwa sehubungan dengan adanya surat pernyataan dari Katib Suriah PCNU Banyuwangi dalam surat PCNU nomor sekian itu perihal klarifikasi, maka berdasarkan pertimbangan dimaksud pada butir 1, 2, 3 pengurus besar Nahdlatul Ulama belum memberikan persetujuan atas permohonan tersebut dan menginstruksikan kepada pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyuwangi agar segera mengajukan surat permohonan perpanjangan masa khidmat. Kita ajukan. Akhirnya karena ada surat itu tanggal 25, tanggal 26 ini, Mas, kita selenggarakan rapat gabungan harian Suriah Tanfidyah di Pondok Pesantren Minhajul Thulab. Gitu ya. Kemudian setelah rapat ini kita beritahukan kepada seluruh MWC karena kan sudah mau konferensi, tenda sudah kepasang, baru ada surat balasan dari PBNU, kita sosialisasikan lah ke MWC bahwa ada surat pemberitaan seperti itu. Kemudian amanah dari rapat gabungan Suriah Tanfidyah ini untuk datang ke Tabayun
kepada Ini Sunandi. Tabayun ya. Ya, Kamera. Jadi Tabayun karena kan ini Kiai Sunandi ini nih. Kiai Sunandi, ini Kiai Zainullah Oke. Marwan Rois, Kiai Surya. ini Ketua Tanfidiyah Gus Maki, Maki. dan yang mutu adalah sekretaris Oke. Gus Saifuddin Zuhri. Jadi ini Tabayun dalam rangka atas surat PBNU yang menyatakan bahwa ada masalah tanda tangan. Tanda tangan. Oke. Artinya surat PBNU itu kan ada persoalan tanda tangan itu. Iya. Maka Rois Suriyah, Ketua Tanfidiyah dan sekretaris. Tapi benar nggak tanda tangannya beliau ini dipalsu, Mas? Semua tanda tangan sudah satu paket sama pelaksanaan konferensi, Mas. Nggak, maksudnya begini. Ini Kiai Sunandi ini kan berkirim surat Ya, ke PBNU kan, ya, bahwa beliau tidak pernah menandatangani SK pengesahan panitia konversap yang tanggal 4 Maret itu. ya. Kan begitu kan? Semua sudah ada kronologisnya. Oke. Jadi saat beliau mengirimkan surat pernyataan itu, langsung kita buatkan kronologisnya, kita sampaikan juga kepada PBNU bahwa proses penandatanganan itu dilaksanakan oleh staf. Dan kala itu, ini juga sudah melalui proses tabayun, Kiai Sunandi selaku Khatib diundang oleh Surya. Ada enggak dokumen yang menjelaskan bahwa staf itu memang minta tanda tangannya Kiai Sunandi? Ada surat pernyataannya. Ini 3 staf kami Menyatakan bahwa menyatakan memang bahwa minta tidak ya? pernah melakukan Foto pemaksaan. gitu ada enggak, Mas? Ada ini. Ada fotonya. Oke, berarti penolakan Kiai Sunandi ini atas tanda tangannya menurut staf itu tidak berdasar. Ya. Kan begitu kan? Dan dalam tabayun, Kiai Sunandi mengakui enggak bahwa dia tanda tangan atau tidak? Kurang tahu juga waktu tabayun. Karena Gitu yang ya. tabayun kan Rois Surya, ketua, sekretaris. Oke. Dan tabayun itu 2 kali, tidak hanya waktu itu saja. Tabayun itu 2 kali waktu perpanjangan pertama, beliau juga didatangi oleh dari pengurus cabang untuk diajak bersama mengakhiri bersama-sama bergabung Oke. di PCNU Banjar untuk mengakhiri Dedi, masa khidmat. ini kan PCNU dapat surat SK PBNU perpanjangan 2 kali ya. 2 kali, Pertama tanggal 3 Juli, yang kedua tanggal Oktober. 3 Oktober, perpanjangan lagi. Ya. Artinya dalam proses pelaksanaan konvercap itu apakah pengurusnya masih sama dengan yang 4 Maret itu? Ya karena mengesahkan pengurus sebelumnya, makanya sama. Jadi Berarti isinya SK pengesahan pengurus yang 4 Maret itu berlaku sampai sampai 3 Januari 2024 kemarin. tidak ada perubahannya. Tidak ada perubahan. Hmm. Karena mengesahkan surat sebelumnya, SK sebelumnya. Dan itu dibantah oleh Kiai Sunandi bahwa dia ikut menandatangani SK itu ya. Ya kan SK yang 4 Maret itu kan dibantah bahwa beliau tidak pernah ikut tanda tangan di SK itu. Dan SK itu tidak berubah kan sampai Januari. Tidak berubah. Oke. Tidak berubah. SK-nya masih, SK pengurusnya masih Kenapa tidak dirubah oleh PCNU? Karena ketika Kiai Sunandi itu menolak gitu ya atas tanda tangan yang SK 4 Maret gitu kan. Kenapa tidak dilakukan SK baru dengan tanda tangannya Kiai Sunandi? Misalnya seperti itu, Mas. Opsinya misalkan. Jadi ambil opsi itu. Nah, arti begini, jadi saat pelaksanaan pengajuan permohonan perpanjangan, kenapa gini, Mas? Jadi begitu di tabayun, kita kan selain ada persoalan tanda tangan, Iya. kita kan diminta untuk mengajukan permohonan perpanjangan masa khidmat. Oke. Oke? Nah, di saat ini juga kita mau mengajukan surat perpanjangan masa khidmat dengan tanda tangannya Khatib beliau Kiai Sunandi. Nah, terus kemudian ternyata ditunggu sampai pukul berapa, ini ada chat WA-nya. Oke. Beliau tidak mau bertanda tangan, begitu kan? Beliau Ini tidak mau menandatangani ya, semua urusan konvercap. surat apapun, bukan persoalan Alasannya konvercap. apa, Mas? Ya kurang tahu juga. Kan itu menjadi tugas dan kewajiban sebagai Khatib Surya. Ya, karena beliau tetap pun diajukan mohon pengajuan perpanjangan tapi pun dalam, begitu ya balasannya beliau sesuai chat WA yang ke ketua ke Gus Maki. Akhirnya karena beliau, Sebentar, ini kita bicara etika, Mas ya. nggih, Beliau kan punya jabatannya ya, sebagai Khatib Surya, Khatib Surya. yang itu melekat tugas, hak dan kewajiban kan begitu Ya. ya. Di saat masa-masa krusial, Mas. Ya. Konversap ini kan ngurus, anggaplah kalau 80% warga Banyuwangi ini adalah jamaah NU.
berarti kan ngurus jutaan umat ini, Mas. Nah, itu Khatib Suriah tidak berkenan menandatangani, ini kan berdampak besar, Mas, bagi organisasi. Itu menurut Mas Dedi seperti apa itu, Mas? Kenapa seperti itu? Ya, kalau alasannya kenapa saya kurang tahu persis. Tapi yang jelas beliau ini sama sekali tidak pernah menandatangani surat apapun, termasuk saat akan pengajuan surat permohonan perpanjangan masa khidmat untuk kali kedua pada tanggal 27 September 2023, beliau Rais Suriah PCNU Banyuwangi Kiai Zainullah Marwan bersama Ketua Tanfidiyah Gus Ali Makijaini dan yang moto ini adalah Sekretaris Gus Saifuddin Zuhri. Ini datang ke kediaman beliau ke Khatib Suriah ke Badean dalam rangka untuk mengajukan surat permohonan perpanjangan masa khidmat agar ditandatangani beliau. Ternyata beliau masih belum berkenan dan sampai jam 6 petang ini beliau tetap juga belum berkenan begitu ya, sampai balas lewat chat WA itu tetap dipun ajukan mawon pengajuan perpanjangan tapi ampun dalem begitu balasannya Tidak berkenan ya. Tidak berkenan karena kita harus segera mengajukan seiring dengan mepetnya pelaksanaan permohonan perpanjangan. Lantas Suriah mengambil kebijakan keputusannya kalau memang Khatib Suriah tidak berkenan. Akhirnya beberapa Rais Suriah ini kemudian berebut, ya sudah kalau begitu wakil Khatib saja. Akhirnya PCNU mengajukan perpanjangan masa khidmat yang kedua yang ditandatangani Rais Suriah, wakil Khatib Suriah, Ketua Tanfid dan Sekretaris. Wakil Khatibnya adalah Kiai Haji Hidayatul Dan itu Fitri. sama PBNU dibalas, Mas? Oleh PBNU dibalas dengan surat perpanjangan. Berarti kan PBNU mengakui surat itu berarti kan? Sah berarti surat itu? Ya secara otomatis kan begitu normatifnya kan begitu. Kita ngajukan, tidak ada revisi, tidak ada apa, dan dibalas oleh beliau, oleh PBNU dengan surat perpanjangan kedua. Suratnya juga ada. Nah, kemudian karena sudah di dalam surat perpanjangan kedua ini juga diputuskan dan ditetapkan agar diinstruksikan kepada pengurus cabang Nahdlatul Ulama Banyuwangi untuk melaksanakan penataan dan konsolidasi organisasi serta melaksanakan konferensi cabang Nahdlatul Ulama sebagaimana diatur dalam ADRT Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama sebelum masa khidmatnya berakhir. Berarti sebelum 3 Januari yang perpanjangan kedua itu, betul. PCNU Banyuwangi ditugasi untuk melaksanakan konvercap. Dan dilaksanakan, Mas? Ya, kami akan melaksanakan. Tapi begini, sebelum 3 Januari, dalam rentang waktu mulai Oktober sampai Januari, itu kita juga ada surat dari PWNU tentang pelaksanaan verifikasi validasi ranting. Oke. Kita laksanakan, kita sosialisasi, mengumpulkan MEC karena berkaitan dengan pelaksanaan verifikasi. Suara berarti kan mereka ini kan ya? Iya. Kemudian kita hadir ke rapat di PWNU Jawa Timur. Berarti begini, Mas, sebelum konversap dilaksanakan, PBNU atau PWNU itu anggaplah memerintahkan agar ada verifikasi dan validasi kepada pemilik suara, ya, gitu kan ya? Betul. Sebelum konversap ya? Sebelum konversap. Oke. Dan itu dilaksanakan PCNU? Sudah ini. Beliau Kiai Hasanul Haq datang ke PCNU Banyuwangi, berkasnya 25 blok kita antar ke PWNU Jawa Timur. Berarti ini selesai kan? Sudah selesai. Ada tidak surat permohonan dari PCNU kepada PBNU untuk menyelenggarkan konversap? Karena isu di luar ini PCNU tidak mau atau tidak mampu menyelenggarkan konversap loh ini, Mas. Ya. Karena kita sudah verifikasi validasi ranting, berkasnya sudah kami kirim ke PWNU Jawa Timur, diterima oleh Kiai Hasanul Haq yang sekarang juga menjabat wakil sekretaris kalau tidak salah di Caretaker. Jadi setelah itu pada tanggal 23 November 2023 kami berkirim surat ke PBNU mengenai permohonan arahan karena berkaitan tanggal 28 November 2023 itu telah memasuki jadwal masa kampanye pemilu. Pilpres, Pileg, itu kan sudah masuk tahapan kampanye. Apa, Mas? Kami sudah mohon arahan karena apakah mungkin di waktu masa kampanye ini kami menggelar konferensi begitu. Kami kirimkan suratnya tanggal 23 November
masih belum ada balasan. Sampai akhirnya pada tanggal 29 November, kami berkirim surat permohonan persetujuan konferensi cabang. Karena persetujuan pelaksanaan konferensi ini harus diajukan 1 bulan sebelum pelaksanaan, Mas. Oke. Kita kirim suratnya tanggal 29 November. Harapan kami pelaksanaan konfercap kala itu digelar tanggal 30 dan 31 Desember, hari Sabtu dan Minggu 2023 di Pondok Pesantren Minhajul Tulab. Artinya Masih masa masih kampanye, ada. tapi belum pemungutan SK-nya suara masih ya? belum berakhir kan, Oke. 3 Januari. Oke, Kita oke. ngajukan konfercapnya hari Sabtu dan Minggu tanggal 30 dan 31 Desember. Oke. PBNU menjawab gimana, Mas? Kemudian baru tanggal 18 Desember ada surat edaran pelaksanaan konferensi. Dalam surat edaran tersebut ditujukan kepada pengurus wilayah, pengurus cabang NU se-Indonesia. Jadi pengurus wilayah NU se-Indonesia, PC se-Indonesia, dan PC istimewa yang di luar negeri. Iya. Dan poinnya adalah pelaksanaan konferensi wilayah Nahdlatul Ulama dan pelaksanaan konferensi cabang atau cabang istimewa Nahdlatul Ulama pada kepengurusan yang masa khidmatnya akan berakhir ditunda sampai dengan tahapan pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan presiden dan wakil presiden RI tahun 2024 selesai dilaksanakan. Khusus untuk pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, pengurus cabang istimewa, pengurus cabang Nahdlatul Ulama yang telah mendapatkan persetujuan pelaksanaan konferensi dan dari pengurus besar tetap melaksanakan konferensi. Nah, kami kan masih belum mendapatkan surat. Artinya, Surat apa? Persetujuan. artinya Banyuwangi selesai Pilpres, pemilu Artinya berarti kan ya? berarti masuk selesai pemilu. Oke. Kemudian pengurus wilayah Nahdlatul Ulama dan pengurus cabang istimewa, pengurus cabang Nahdlatul Ulama yang masa khidmatnya akan berakhir sampai dengan tahapan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan presiden dan wakil presiden RI tahun 2024 akan diperpanjang masa khidmatnya dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan perpanjangan masa khidmat kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama. Itu jawaban PBNU ya? Ya. Kemudian karena ada amanah surat ini, kita kirimkan surat permohonan perpanjangan masa khidmat. Untuk ketiga berarti ya? Untuk Tiga kali kali, ketiga. ya. Tanggal surat edaran ini 18 Desember, kita kirimkan 20 Desember. Jadi 18 Desember ada surat edaran, tanggal 19 kami rapat gabungan, tanggal 20 Desember kita ngajukan surat permohonan perpanjangan masa khidmat kepengurusan. Dan sampai SK kami berakhir tanggal 3 Januari, masih belum ada balasan apapun. Kemudian setelah mungkin kita husnudzon saja, mungkin ya setelah pemilu mungkin gitu ya. Oke. Tanggal 14 Februari selesai, setelah selesai kan pelaksanaan. Belum juga ada surat, baru tanggal 16 Februari hari Jumat itu PCNU Banyuwangi, dalam hal ini Rois Suryah, Kiai Zainullah Marwan, Katib Suryah Kiai Sunanti, Ketua Kiai Haji Adi Magi, dan Sekretaris Gus Saifuddin Zuhri diundang ke PBNU untuk persoalan tabayun, lagi-lagi persoalan Tanda tangan Tanda itu ya? SK panitia konversap itu ya? ya, persoal yang tadi itu Yang sudah ditabayun, artinya tabayun itu sudah mulai Berkali-kali ya? berkali-kali sampai di tanggal 16 Februari di PBNU. Kemudian tanggal 9 Maret yang ramai sekarang ini Ya, keluar SK Caretaker. ya. SK penetapan, bukan SK surat, bukan SK. Itu Oh. ditulisannya bukan surat Bukan keputusan. keputusannya, tapi Coba pengesahan. dibaca, surat pengesahan, bukan surat Pengesahannya. keputusan. Iya. Bukan surat keputusan, tapi surat pengesahan. Ya, surat pengesahan nomor sekian-sekian tentang 311 kalau nggak salah nomor suratnya. Kalau dalam ADRT itu gimana? Kalau aturannya, di sepengetahuan kami, sepengetahuan saya, di NU itu istilahnya adalah surat keputusan. Kalau surat pengesahan itu biasa digunakan oleh IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Bedanya apa, Mas? SK dengan Kalau surat di pengesahan? ADART itu yang ada adalah surat keputusan pengesahan, begitu biasanya. Oh, gitu Tapi ya. yang lazim digunakan itu adalah SK, surat keputusan, bukan SP, surat pengesahan. Oke. Mas Dedi, ini berarti Jadi surat caretaker, surat pengesahan caretaker itu ditetapkan tanggal 9 Maret 2024, baru diumumkan di
di Banyuwangi itu kalau tidak saya salah itu tanggal hari Minggu 17 Maret tanggal ya. 17 Maret 2024. Dan perlu diingat kami begitu mendengar katanya mau ada pengurus PBNU datang ke Banyuwangi, saya hari Sabtu pagi saya dapat info itu dari staf kami, hakim yang kebetulan di kantor itu, Mas, jam 10 ini mau ada staf PBNU, mau ada orang PBNU ke kantor NU Banyuwangi. Oh ya, saya hadir ke kantor dan semua staf saya, staf PCNU, saya minta untuk hadir semua dan staf saya hadir semua Mas di kantor PCNU hari Sabtu, bahkan sebelum jam 10. Saya minta teman-teman kantor untuk ready, saya tetap di kantor, ya biasa melakukan aktivitas biasa, memang biasa kantor, mereka bersih-bersih, nyiapkan apa. Saya tunggu jam 10 enggak ada. Sampai jam 3 sore enggak ada. Ya karena waktunya puasa, Mas. Saya akhirnya jam 3 sore pulang. Nah, baru dengar kabar kok Minggu sore PBNU datang ke kantor ngundang MWC mengumumkan pengurus caretaker di hadapan MWC. Saya kaget, Mas. Berarti langsung diambil alih. Artinya kami, ya mohon maaf, saya yang biasa di kantor, ya memang dengar ada pengurus PBNU, makanya saya standby. Maksud saya mau tanya, begitu kan? Kalau memang benar dari PBNU, kalau berhubung nggak datang ya sudah, oh Kak Sido paling atau batal atau gimana. Tahu tanya minggu itu ada pengumuman dan saya baca di media itu. Di mana itu Mas? Di kantor NU. Kami pengurus lama ini sama sekali tidak diberitahu. Tidak ada surat tembusan, tidak ada surat pemberitahuan atau undangan, tidak ada. Dan itu diumumkan langsung di hadapan MWC. Ya kami harus bagaimana? Oke, berarti diambil alih secara paksa Mas ya? Ya silahkan ditafsiri sendirilah, mau diambil paksa. Yang jelas kami pengurus lama sama sekali tidak dihubungi oleh pengurus caretaker. Alasan mereka kan karena SK sudah berakhir, Mas. Ya kalau SK sudah berakhir ya berarti ya sudah. Kami berarti kan selesai. Cuman masalahnya begini, SK pengurus lama kan 3 Januari. Ya. SK caretaker 9 Maret. 9 Maret. Ada kekosongan kepengurusan. Iya kan? Dari 3 Januari, dari 4 Januari sampai dengan 8 Maret. Ya. Ini yang ngisi kekosongan siapa, Mas? Karena kami selama masa kekosongan itu ya otomatis masih pengurus lama. Pengurus lama, bukan PBNU ya? Bukan PBNU. Kami masih beraktivitas seperti biasa. Artinya tanpa ada surat penugasan, surat keputusan, surat apapun yang memberikan legalitas atas tanggung jawab. Karena begini, seandainya ada kejadian di tanggal 4 Januari sampai tanggal 8 Maret itu, siapa yang bertanggung jawab? Kan begitu pertanyaannya. Apakah PCN Ulama mau bertanggung jawab? Artinya begini. Atau PPN yang bertanggung jawab? Ya, kita pegangannya Mas adalah surat edaran PBNU. Ya kan? Surat edaran di PBNU itu sudah jelas tersirat bahwa kami diminta mengirimkan surat permohonan perpanjangan masa khidmat. Sudah mengirimkan. Ya, kan tidak dan dijawab. Ditunda sampai pelaksanaan pemilu, kan begitu? Untuk konverjapnya. Untuk konverjapnya. Ya, tapi kan kepengurusannya Gus Maki ini kan tidak diperpanjang, Mas. Tidak diperpanjang. Ya, belum. Ya, tidak kan diperpanjang. Tidak diperpanjang. Ya. Tidak diperpanjang sampai tanggal 9 Maret. Ini kan bahaya ketika sebuah organisasi tidak ada pengurusnya. Dan itu berlangsung hampir 3 bulan. Hampir 3 bulan. Kan begitu. 2 bulan lah. Efektif 2 bulan. Kalau ada kejadian, siapa yang bertanggung jawab di sini? Kan begitu, Mas. Iya. Ya. Monggo sudah. Artinya di masa-masa itu. Jadi seperti apa sikap PBNU yang seperti ini? Sebagai pengurus besar organisasi yang menaungi ratusan juta umat muslim, khususnya mungkin jutaan yang di Banyuwangi. Ya mungkin karena kan waktu itu masa kampanye ya, saya juga tidak mau menafsiri bagaimana kenapa tidak diperpanjang, kenapa sampai molor. Begini Mas Jadi, kepengurusannya Gus Maki itu, ya, ini kan dipangkas kalau saya bilang ya, secara hukum, kan begitu, melalui surat-surat ini kan
normatif, Normatif. administratif. Dan ini juga termasuk dalam wilayah hukum, kan begitu kan? Ya. Hukum administrasi. Yang menjadi persoalan ketika secara hukum Anda dan kepengurusannya Gus Maki ini dipangkas begitu kan. Tapi secara hukum pula organisasi ini tidak punya kewenangan. Ya, artinya Yang begini. menjalankan siapa selama 2 bulan ini? Ya. Kalau artinya selama 2 bulan sejak SK kita berakhir begitu ya, itu memang kan terjadi kekosongan jabatan, tidak jelas ini. Status quo kan begitu. Bukan, ini bukan status quo Mas. Kalau status quo itu orang yang masih menjabat pada Iya. posisi tertentu. Ini organisasi, ini rumah di mana penghuninya Ya. tidak diberi hak untuk menghuni rumah itu, tapi tidak ada penghuni baru di rumah itu. Di rumah itu ada anak-anak yang butuh makan. Ya. Ada orang yang butuh dijaga perawatan dan kebersihan sebagainya begitu kan. Rumah itu juga perlu dijaga. Menurut Mas Dedi, yang bertanggung jawab selama 2 bulan itu siapa? Ya, mestinya ya harus PBNU. Ya. Tapi karena ini kami masih belum jelas akad itu, ya kami tetap bekerja saja. Tetap bekerja saja sampai ada kejelasan dari PBNU. Jadi meskipun tidak punya legalitas, Ya. tidak punya kewenangan, anggaplah dengan itikad baik, Gus Maki dan kepengurusan ketika itu masih menjalankan tugas dan kewajibannya sampai ada surat PBNU keluar. Sampai ada PBNU. Dan itu dibalas dengan Caretaker. caretaker. Dan Tidak merasa sakit, Mas. caretakernya ya, mohon maaf kalau saya boleh ngomong, ya tidak beretika lah. Tidak menggunakan adab yang biasa terjadi di Nahdlatul Ulama. Kan biasanya mohon maaf, ya namanya mohon maaf, bukan saya. Kalau saya maafkan, Mas Dedi. Artinya bukan mengecam orang PBNU, bukan. Artinya pengurus caretaker, ketua caretaker, sekretaris caretaker, ini kan sebelumnya sudah pernah datang ke Banyuwangi. Mereka sebagai tim verifikator, tim verifikasi validasi yang 1 tahun lalu pernah datang ke Banyuwangi. Ya kan. Pak Khairul Saleh, Bu Sidro Tunaim. Iya. Ini orang bukan orang PBNU, tapi yang pernah datang ke Banyuwangi. Mbok yao. Masa ndak punya kontak siapa begitu di PCNU Banyuwangi? Kalau secara organisasi ndak mau kirim surat pemberitahuan, surat tembusan, surat undangan, minimal Mas, kontak Oke, per Mas Dedi. telepon atau pemberitahuan apa, mengundang apa, nggak ada sama sekali. Urusan polite, urusan kesopanan, etika itu saya kira persepsi orang beda-beda, Mas. Ya. Tapi di sini saya hanya ingin menggarisbawahi secara tebal norma dan norma hukum terutama, Mas. Karena kita ini kan tidak bisa hidup tanpa diatur oleh norma. Kalau tidak begitu kan kacau kehidupan ini kan. Bisa chaos dan sebagainya. Mas itu sudah menjelaskan dari awal bahwa Convercap itu sudah beberapa kali diupayakan untuk diselenggarakan. Tapi dihadang, kan begitu kan. Ya, Tidak diizinkan. Ya, Belum diizinkan belum diizinkan. oleh PBNU. Nggak tahu alasannya apa. Oke, yang terakhir alasannya karena ada tanda tangan dari Khatib Suriah. Sudah di Tabayun. Sisi lain, Khatib Suriah ini ternyata memang tidak mau menandatangani apapun, kan begitu. Ini kan ada persoalan krusial sebenarnya, Mas. Ya. Satu, ketika Khatib Suriah tidak mau menandatangani apapun, kenapa PCNU tidak langsung melakukan langkah-langkah preventif, mengganti atau melaporkan atau bagaimana? Ini kan bahaya. Ya. Karena kan ini bicara hukum administrasi, Mas ya. Yang kedua, ketika PBNU ini mempending ya, belum mengizinkan Convercap, tapi mereka mengizinkan perpanjangan hingga 2 kali, kan begitu. Seakan-akan ini ada upaya memang mengkondisikan Convercap ini sesuai dengan kehendak satu kelompok. Apa seperti itu? Ya, mohon maaf Mas, sebelum peristiwa pelaksanaan konferensi 1 tahun yang lalu, kalau saya boleh sampaikan, saat pelaksanaan peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama di Banyuwangi, tepatnya waktu penyelenggaraan Festival Tradisi Islam Nusantara di Stadion Diponegoro Banyuwangi, itu kami punya fotonya, kebetulan ada
beberapa dokumen, cuman tidak saya masukkan di dalam buku ini. Itu beliau Ketua Umum dan Sekjen PBNU hadir kan di Banyuwangi. Itu melakukan pertemuan dengan sejumlah pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama di Villa Solong, dan itu tanpa pemberitahuan, atau kami dari pengurus cabang NU Banyuwangi tidak diundang di acara pertemuan di Villa Solong itu. Ada fotonya. Dan tidak hanya pertemuan itu, Mas. Ada pertemuan lanjutan yaitu di Yogyakarta. Dan ini ada yang kebetulan ini saya ada fotonya. Jadi Ketua Umum, ada Sekjen, dan di sini ada Khatib Suriah Kiai Sunanti, ada Pak Yai Maskur Ali, pengurus NU lama 2013-2018 juga ikut hadir. Ini yang diundang, sepengetahuan saya, yang saya kenal ini ada beberapa pengurus MUIC-NU aktif, ada juga mantan pengurus MUIC-NU di Banyuwangi, diundang di Yogyakarta. Saya tidak tahu apa yang dibicarakan, dan saya tidak tahu juga apa maksud pertemuan di Yogyakarta ini. Kabar burung, kabar angin, bocoran, isinya apa, Mas? Ya, silahkan diklarifikasi sendiri kepada yang ada di foto ini, kira-kira apa perbincangannya. Dan ini foto pertemuan-pertemuan di Solong maupun di Jogja ini sebelum ada tragedi-tragedi dinamika PCNU Banyuwangi yang akan menggelar konferensi. Silakan pemirsa bisa menyimpulkan sendiri, sehingga yang kami bawa adalah data, fakta, dan bukti. Kalau ingin klarifikasi, ya monggo silakan ditanyakan apa perbincangan yang ada di pertemuan di Solong dan pertemuan di Jogja. Kira-kira apa, Mas Dodi? Saya tidak mengira-ngira kira-kira apa. Tidak apa-apa kan, sekarang bukan pengurus PCNU kan? Berarti kan punya sebagai warga NU biasa lah. Kira-kira ya, artinya proses sejak setahun yang lalu sampai kami harus melakukan verifikasi, validasi, sampai banyak tahapan seperti ini, dan ujung-ujungnya di caretaker, ya bisa jadi dari bagian dari grand design. Untuk? Ya, untuk mengcaretaker PCNU Banyuwangi, atau menggagalkan apa. Untuk caretaker. Tujuannya apa, Mas? Ya, kurang tahu juga. Caretaker ini kan salah satu, tadi diktum keempat itu kan menugaskan untuk melakukan konvercap. Padahal selama hampir 3 kali PCNU Gus Maki ini berupaya menyelesaikan konvercap. Bahkan tendanya sudah kepasang semua. Dan tidak pernah disetujui oleh PBNU. Dan yang perlu dicatat adalah di era, mohon maaf, selama ada surat apapun dari PBNU untuk pelaksanaan verifikasi, validasi, dan apapun, PCNU Banyuwangi selalu memenuhi. Dan PCNU Banyuwangi belum pernah membangkang, belum pernah tidak patuh terhadap PBNU. Kalau tidak patuh itu ada satu catatan. Gus Maki pernah dipanggil karena dukungan kepada salah satu partai politik, Mas. Oh ya, dulu sebelum ada pelaksanaan ini kan. Ya. Dan sudah terklarifikasi. Ya. Dan itu sudah ditabayun, dipanggil beliau langsung dan sudah selesai. Sudah selesai. Artinya PCNU-nya Gus Maki ini pernah melakukan gesekan pada level politik praktis, kan begitu, Mas. Ya. Nah, PBNU mengatakan bahwa NU tidak boleh berpolitik praktis, kan begitu, Mas. Ya. Cuman kan secara eksplisit gitu kan, secara mungkin implisit ya, maaf, mungkin secara implisit memang tidak boleh bergesekan langsung dengan politik praktis. Tapi menata politik praktis itu kan tidak ada larangan di NU. Bisa jadi mungkin karena selama kurun waktu setahun ini ada calon yang ingin diperjuangkan oleh PBNU atau bagaimana, saya tidak paham juga. Calon bupati atau calon ketua PCNU? Ketua PCNU. Karena di beberapa, sepengetahuan kami, di beberapa wilayah seperti di Ngawi, Blitar seperti yang disebutkan tadi, termasuk di Sidoarjo, Surabaya, ya kondisinya hampir, dan di beberapa wilayah termasuk Lampung, Jombang itu sampai sekarang. 2018 Gus Maki ini memperoleh suara cukup signifikan, hampir 60% dukungan dari ranting pemilik suara. Dan hari ini
upaya Pak Konversap itu dijegal, apa karena mereka tidak menginginkan Gus Maki terpilih lagi? Ya, kurang tahu juga. Kalau yang jelas Membaca selama ke sana enggak, Mas Dedi? ya ada juga kemungkinannya. Tapi yang sepengetahuan kami, selama kami menjabat di PCNU Banyuwangi, kami berkegiatan itu ya menyentuh langsung ke pengurus ranting, sampai ke bawah. Ya, justru itu Gus Maki ini kan istilahnya down to earth ya, membumi kan begitu ya. Ya. Tadi kan Mas Dedi mengira-ngira mungkin ada grand design Ya. dari oknum di PBNU begitu kan, Ya. untuk menaikkan, mendudukkan, menempatkan seseorang lah Ya, di kalau boleh curiga kan boleh. Kalau curiga kan boleh. Tidak Curiga kan apa-apa, yang boleh. penting tidak boleh mencuri uang negara loh. Iya. Kalau mencuri kan tidak apa-apa. Artinya pelaksanaan konferensi CAP ini sebetulnya sudah sejak setahun yang lalu. 2023, Ramadan 2023 sampai ketemu Ramadan. Ya, karena aneh Mas Jadi. Begini, kalau saya melihatnya ya, Ya. PCNU menyelenggarakan Konversap itu sudah pada tahap teknis dan itu tidak disetujui begitu Ya. kan. Tiba-tiba keluar SK Caretaker yang menugaskan untuk melaksanakan Konversap. Ya. Kan begitu. Dan yang perlu diingat di SP 311, saya bukan nyebutnya bukan SK, SP Oke. karena surat pengesahan. Oke. SP 311 yang pertama 9 Maret 2024 tentang penunjukan caretaker PCNU Banyuwangi itu menurut kami juga kurang tepat karena personilnya tidak sesuai yang diatur dalam peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama. Apa itu harusnya Mas? Ya, kalau yang diatur di sepengetahuan kami yang diatur di peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama itu pengurus caretaker ini unsurnya adalah dari PBNU, PWNU dan PCNU Ulama. Yang ini? Sementara yang di SP 311 itu ada sejumlah nama yang saya juga kurang tahu itu representatif dari PWNU atau PCNU Ulama, tapi sepengetahuan saya enggak. Ya, di antaranya kalau boleh saya sebutkan yang saya ketahui dan saya tidak kenal, itu ada nama siapa namanya? Muhammad Karyono, ada namanya Ahmad Sodik, ada Mahbub Junaidi, ada Habib Sirojul Munir. Saya juga tidak tahu ini mereka ini siapa, karena di pengurusan PWNU dan PCNU Ulama nggak ada. SK Caretaker terbaru kan mereka kan tidak ada sudah. Ya, oleh karena itu maka surat baru diumumkan tanggal 17 Maret. 17 Maret, baru tanggal 19 Maret ada Dirubah. perubahan komposisi. Tidak konsisten berarti ya. What happened? Ada apa ini? SP-nya Mohon tidak maaf, konsisten. ya sekelas ngapunten, sekelas PBNU bikin surat pengesahan Tidak matang dan cermat. tidak dan mengakui sendiri itu di konsideran menimbang. Di konsideran menimbang itu mengakui ketidakcermatan. Terburu-buru. Diakui sendiri Ada syahwat di situ. kekurangan cermatan itu diakui sendiri di konsideran menimbang itu. Dan akhirnya mencabut SP 311. Sekali lagi bukan SK, itu silakan dibaca surat pengesahan. Kayaknya nikmat jadi ketua PCNU ini. Terus kemudian di SP 316 ini pun di SP 316 ini juga ada masih tercantum beberapa orang yang menurut saya bukan representasi dari pengurus lama dan juga pengurus PWNU. Memang ditambah itu ada Prof Zaki yang notabene adalah sekretaris PWNU, ada Kiai Hasanul Haq yang juga pengurus Tanfidiyah yang terbaru PWNU ini ya. Kemudian ada nama senior kami Pak Abdul Aziz, itu juga pengurus lama. Kemudian ada Baru Rohim alias Ayung Notonegoro itu juga sama posisinya sebagai wakil sekretaris. Jadi sama-sama wakil sekretaris lah ya. Saya, kemudian Pak Aziz dan Mas Ayung. Nama-nama itu sebagai orang-orang dekatnya Bupati. Ya, terus kemudian ada lagi yang ternyata saya pengen cari tahu. Akhirnya saya kepo. Siapa sebetulnya nama-nama yang masuk itu? Nah, yang masih tercantum kan ada, mohon maaf, ada nama Mahbub Junaidi. Ternyata ya mantan Satkorcap Banser eranya Sukron Makmun Hidayat. Yang notabene Sukron Makmun Hidayat adalah adiknya Abdullah Aswar Anas. Begitu kan? Terus ada nama Habib Sirojul Munir. Ya kan, Habib Sirojul Munir itu ternyata setelah saya tahu sekarang ada di entah bagian THL atau apa ya, entah THL atau apa di Kesmas. Seingat saya Mas Jadi, kejadian seperti ini pernah terjadi dulu di
proses konferensi Ansor Banyuwangi ya? Ya kira-kira begitu. Berlarut begitu kan? Ya. Benar tak? Atau saya keliru? Berlarut tidak terselesaikan hingga tiba-tiba di endingnya terpilihlah adiknya bupati ketika itu ya. Kira-kira begitu. Saya kurang mengikuti kalau yang Artinya Ansor. begini, pikiran nakal saya membaca bahwa Ya, ini kepentingannya sesaat Pilkada Banyuwangi. ya, ya terlepas ini benar atau tidak, masyarakat saya kira sudah. Itu isinya orangnya dekat bupati loh itu. Saya kira Jangan bicara masyarakat, bicara sampean aja Mas. Gimana? artinya begini. Sampean masyarakat biasa sekarang deh. Artinya ini kenapa harus pelaksanaan konferensi ini ditunda? Kalau ini mohon maaf pola berpikir saya, analisa berpikir saya. Bukan ditunda loh ini. Ya. Mas. Sampai tidak diberi kewenangan, kan begitu kan? Kalau saya analisa sendiri begitu ya, mudah-mudahan ya tidak keliru. Kenapa harus diolor-olor mulai 2023 sampai kemudian sampai 2024, sementara bulan November 2024 adalah pelaksanaan Pilgub dan Pilbub serentak, saya kira begitu. Dan sekarang posisinya sudah di bulan Maret, artinya sangat dekat sekali dengan pelaksanaan pilkada. Pilgub dan Pilbub Banyuwangi begitu kan? Ya. Ya kalau mau nata pegang NO-nya dulu saya kira begitu ya. Apa ada mau ngamankan ketua PCNO-nya dulu harus dipegang kira-kira begitu dengan cara caretaker seperti ini dan menyusun orang-orang dekatnya. Ya kira-kira begitulah analisa saya. Nggak perlu analisa Mas sebenarnya Mas. Karena begini, Sudah jelas begitu ya. sejarah itu kemarin mencatat Gus Maki di Pilkada 2020, 2020 itu kan terang-terangan Ya. mendukung paslon tertentu. Ya. Kan begitu kan ya. NU bersikap lah. NU bersikap. Ya. Yang kemudian ternyata kan kalah. Hmm. Tapi dampak dari NU bersikap itu ya, Ya. Pak Anas Ya. di hadapan saya sendiri, Nah. waktu itu ada beberapa orang saksi, menyampaikan bahwa pilkada saat itu adalah terberat bagi beliau. Itu mengakui sendiri. Artinya, dalam pikiran waras seseorang yang ingin mengajukan diri lagi sebagai calon bupati, kan tidak ingin kejadian lama terulang. Ya. Ditatalah mulai hari ini. Ini pikiran liar saya loh ya. Ya. Saya sebagai, anggaplah, warga Banyuwangi melihat bahwa Dinamika ini ya. dinamika NU ini tidak jauh-jauh banget dari urusan syahwat kekuasaan di Pilkada 2024. Apa seperti itu, Mas? Ya, gini Mas. Meskipun yang perlu dicatat lagi adalah ketika sikap NU Banyuwangi di Pilkada 2019 ini tidak sejalan begitu ya. Artinya bersikap ketika NU Banyuwangi bersikap pada pemilu Pilkada 2019, begitu terpilih Bu Ibu, kami juga tetap mendukung. Dan mohon maaf kami tidak pernah selama Bupati Ibu menjabat, NU Banyuwangi tidak pernah ngerecoki. Tidak pernah melakukan hal-hal yang mohon maaf, mengganggu stabilitas pemerintah daerah, tidak pernah. Tapi kan ngerecoki ketika pemilihan kan beda lagi ceritanya, Mas. Ketika mau pilihan loh Mas. Nah, itu yang ditakutkan, maka dicarilah ketua PCNU yang bisa sejalan dengan kepentingan kekuasaan. Ya, Apa seperti itu, Mas? Bukan kira-kira? tidak mungkin. Kalau arahnya seperti itu, karena di PBNU kan ada Sekjen Gus Ipul, Saifullah Yusuf, yang juga teman satu partai lah. Teman satu partai, teman satu jawat, ya teman apalah ya, teman karib dari Pak Abdullah Azwar Anas. Kan begitu. Kalau memang begitu, ya bisa jadi, ya kan, biar apa yang jenengan sampaikan di 2019 tidak berat di Pilkada 2024, ya harus diratakan dulu jalannya ini. Biar ngaspalnya juga enak, mungkin begitu, tidak nemu batu. Tapi Grand kita akan jalan lihat yang bisa nanti siapapun yang terpilih sebagai ketua PCNU, yang jelas kan PBNU sudah memberi garis tegas NU di dalam berpolitik praktis, Mas. Kan begitu. Ya. Ini Gus Maki masih mungkin tidak mencalonkan lagi di Konvercat? Kalau SP 311 itu dicabut, maka bisa, Mas. Kalau analisa, kalau menurut saya. Kalau sudah dicabut, kenapa, Mas? Kalau masih SP 311 kemarin, itu kan dibekukan kami, Mas. Karena ada kata membekukan kepengurusan
Berarti Sebelumnya ketika dengan ucapan dibukukan tidak terima boleh kasih. nyalon ya? Kalau dibukukan tidak boleh dinyalon. Oh, luar Kalau ini biasa. sudah dicabut berarti boleh. Karena tidak sembarangan. Berarti begini ya, SP caretaker ya, Iya. SP caretaker dikeluarkan, memberi tugas untuk melaksanakan overcap Siap. dan membekukan Pengurus. kepengurusan lama. Berarti Gus Maki yang notabene cukup signifikan suara di bawah, Dihabisi dengan dihabisi SP itu. untuk tidak bisa mencalonkan di pemilihan ketua Konferensi. PCNU. Ya. Dan orang siapapun yang dijadikan nanti ini adalah pilihan dari pemilik kepentingan. Begitu. Ya, boleh. Luar biasa ya. Ya. Memang nikmat ya Mas ya. Kira-kira. Ya, kalau kami ngomong nikmat, tapi sepanjang kami jadi pengurus, Mas, kalau tidak keliru, sepengetahuan saya, kami menerima dana hibah dari Pemkab Banyuwangi itu hanya 1 kali, dan itu pun rekeningnya langsung atas nama MWC. Selebihnya, mohon maaf, untuk kegiatan-kegiatan kami mandiri dan tidak bersumber dari dana hibah Pemkab Banyuwangi. Maksud saya bagi beberapa orang, proses begini kan memang nikmat, Mas. Ya. Ya, lagi-lagi untuk meratakan jalan ya. Iya. Untuk meratakan jalan tadi itu, biar selendernya kalau kena batu tidak sampai guling begitu kira-kira. Iya. Oke Mas Jadi, saya berharap dari semua apa yang Mas disampaikan ini bisa memberikan pencerahan dan menjawab semua isu tentang PCNU kepengurusan Gus Maki, karena ini liar betul di luar Mas. Betul, karena kami Apalagi ada bahasa aset yang belum kembali nih loh Mas. Luar biasa. Kayaknya pengurus jenengan ini orang-orang yang maling. Memang ya begini. Memang belum kembali atau gimana Mas? Saya kan sudah ada iktikat baik, hari Sabtu itu nunggu. Oh iya. Menunggu di kantor, katanya ada informasi orang PBNU mau ke kantor. Saya tunggu sampai sore hari. Maksud saya berada di kantor, kalau benar itu ada orang PBNU, apa yang bisa kami bantu? Saya tanya, mohon izin Pak, Bu, dari mana? Dari Jakarta, dengan siapa? Ya. Mau saya tanya, saya dari PBNU, Mas bawa surat caretaker, ini caretakernya. Ya? Oh, jenengan pengurus caretaker. Oh, apa yang bisa kami bantu? Kan begitu. Iya. Misal Sopan komunikasi orang Jawa lah seperti itu. Ya, karena di kantor itu ada yang mungkin. Yang meskipun lah SK-nya sudah berakhir 3 Januari, tapi kan tidak mungkin kantor ini harus kami kunci lawangnya, kami gembok. Tidak mungkin, Pak. Ya harus tetaplah kita jaga, kita rawat dengan itikat baik. Kalau aset-aset itu ada semua, kami rawat dengan baik. Dan siap dikembalikan, Mas ya? Bukan siap dikembalikan, wong itu memang hanya PCNU, atas namanya PCNU. Cuman prosesnya coba baik, andai kata itu prosesnya kalau kula nuwun, ya tentu akan ada ending yang bagus. Serah terima disaksikan MWC. Coba kami diundang kala itu, kan bagus Mas, pengurus lama dengan ucapan terima kasih. Kan marem, masa prestasi kami, kerja kami selama 5 tahun, kinerja kami, meskipun dengan ucapan terima kasih di hadapan MWC, tidak diperkenankan. Atau mungkin dianggap sampai ini kontraknya habis langsung diusir. Oke Mas Jadi. Artinya coba itu diacarakan gitu kan, akan kami kembalikan. Wong itu memang bukan hak kami, itu haknya organisasi yang memang harus punya organisasi. Saya pribadi berharap NU tidak terkontaminasi politik praktis ya. Amin. Yang demikian kotor lah ya. Karena politik itu memang bersih sebenarnya, tapi syahwat kekuasaan yang menjadikan itu proses menjadi kotor. Mungkin ada yang Mas ingin sampaikan kepada penonton. Ya, terima kasih Mas Sauki atas undangannya. Dengan begini kami bisa menyampaikan apa yang kemarin menjadi isu liar yang di luar, karena kami memang oleh Roy Surya karena sudah habis ya sudah selesai gantian kan begitu, dan kami dimohon untuk menahan diri dan tidak apapun, tapi kami perlu menyampaikan hal-hal dan itu sudah kami sampaikan di buku kami di Lorong Pekat di ujung masa khidmat. Dan buku ini sebetulnya saat tabayun tanggal 16 Februari 2024 juga sudah diserahkan ke PBNU begitu ya isinya, dan LPG-nya juga sudah LPG kegiatan sudah kami bukukan, cuma tidak kami bawa, dan itu juga sudah kami serahkan ke PBNU, ke Ibu Sidratun Naim, itu juga sudah pegang. Artinya kami tidak ingin cara-cara berorganisasi yang kurang baik.
saya mohon kepada PWNU Jawa Timur, pengurus besar Nahdlatul Ulama, kami yang ada di daerah, di cabang ini melaksanakan tugas amanah untuk mengemban tugas ini kan berkaitan bersentuhan langsung dengan masyarakat, bersentuhan langsung dengan warga. Maka tolong ajarilah kami dengan cara-cara yang santun, dengan cara-cara yang baik. Jangan malah kami di ujung masa khidmat ini diajari dengan cara-cara yang tidak beretika, dengan cara-cara yang tidak beradab, dengan cara-cara yang tidak berakhlak. Padahal tugas Kanjeng Nabi diutus ke muka bumi ini adalah salah satunya adalah liutami makarimal akhlak. Saya kira kami berkhidmat dan di Banyuwangi, tidak hanya di Banyuwangi, mudah-mudahan kejadian seperti ini juga tidak terjadi di cabang lain, di pengurus wilayah lain di Indonesia. Dan sehingga organisasi ini bisa besar, dan sesungguhnya kami sangat malu kalau di media itu sampai terjadi hal-hal yang mohon maaf, ada berita-berita yang kurang sedap. Ini menurut kami masih ada jalan-jalan, cara-cara lain yang lebih santun, cara-cara lain yang lebih baik daripada harus dimediakan. Kira-kira seperti itu. Syauki, terima kasih. Dan mohon maaf kalau dalam pernyataan saya ini ada pihak-pihak yang tidak berkenan atau tersinggung. Sekali lagi kami mohon maaf. Karena ini yang perlu kami sampaikan dan perlu kami luruskan. Begitu. Sebagai organisasi yang terbesar di Indonesia dan juga di Banyuwangi, dalam tubuh NU tentu ada banyak kepentingan dan ada banyak juga orang yang memiliki kepentingan terhadap NU. Dalam dunia politik, organisasi masyarakat seperti NU termasuk dalam kelompok penekan atau pressure group. Jadi ketika kekuasaan itu punya kepentingan terhadap kelompok-kelompok penekan, apalagi dengan jumlah basis massa yang besar, maka harus dilakukan langkah-langkah tertentu agar kelompok ini kalau tidak mengganggu proses dari kekuasaan, setidaknya bisa mendukung kelompok kekuasaan tersebut. Hari ini polemik yang terjadi di PCNU Kabupaten Banyuwangi sudah dijelaskan secara gamblang dan panjang lebar oleh Mas Dedi Jumhardianto, Wakil Sekretaris PCNU periode 2018-2023, terkait dengan isu tidak terselenggaranya konvercap, isu pemalsuan tanda tangan dari Khatib Syuriah PCNU Kabupaten Banyuwangi, dan juga beberapa isu-isu lainnya, masuknya beberapa orang dalam SK caretaker yang hanya dalam beberapa hari SK ini berubah, mengalami perubahan 2 kali. Sebagai warga Banyuwangi, tentu saya dan mungkin para pemirsa yang ada yang menonton tayangan ini berharap NU ke depan atau NU yang tahun ini jika mengkonversi diselenggarakan, semoga diselenggarakan dengan baik dan menghasilkan pemimpin NU yang baik. Amin. Agar jamaah dan jamiyah NU ini berjalan pada koridor yang diinginkan oleh para pendiri NU dan terutama yang diatur oleh Perkumpulan Nahdlatul Ulama. Dari saya, terima kasih telah menonton tayangan ini. Terima kasih Mas Dedi atas kehadirannya. Nggih, matur nuwun sami-sami Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.